Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Minta, kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Waktu Amerika memutuskan buat naikin tarif impor se Indonesia sampai 32%, mereka mikir itu strategi jitu. Tujuannya memang biar produsen minyak nabati lokal di Amerika Serikat kayak minyak kedelai dan minyak jagung bisa bersaing. Setelah tarif itu resmi diberlakukan, harga minyak nabati di dalam negeri Amerika malah melonjak. Gak cuma sedikit, tapi naik sampai 15-20% dalam waktu beberapa minggu. Karena ternyata sawit dari Indonesia itu komponen penting buat pasokan minyak nabati di Amerika Serikat. Meski bukan yang utama, tapi sawit dipakai buat campuran minyak goreng, kosmetik, sabun, dan bahkan biofuel. Akhirnya restoran, supermarket, sampai industri makanan di Amerika Serikat mulai ngeluh. Mereka bilang biaya produksi naik, untung berkurang, dan harga jual jadi enggak kompetitif. Bahkan Asosiasi Industri Makanan di Amerika Serikat sempat mengeluarkan pernyataan yang bilang kalau tarif itu bisa berdampak pada stabilitas rantai pasok dan harga pangan. Beberapa pejabat di Kementerian Perdagangan Amerika dilaporkan lagi mempertimbangkan buat menurunkan tarifnya secara bertahap atau buka jalur negosiasi baru sama Indonesia. Mereka nggak nyangka efek dominonya bakal separah ini. Kebijakan tarif itu bukan cuma nyusahin Indonesia, justru yang paling cepat kena dampaknya malah Amerika sendiri. Setelah tarif itu naik, harga minyak goreng di pasar domestik Amerika langsung tembus rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Konsumen mereka protes, apalagi di negara bagian yang punya banyak komunitas Asia dan Latin yang doyan makan goreng-gorengan. Misalnya di California dan Texas, harga 1 galon minyak goreng naik dari $8 ke $11 dalam waktu 1 bulan. Banyak pabrik makanan cepat saji dan cemilan di Amerika mengandalkan minyak sawit karena lebih murah dan tahan lama. Ketika tarif naik, mereka harus ganti ke minyak lain kayak minyak kedelai atau minyak canola yang harganya lebih mahal dan enggak seefisien sawit. Akibatnya, biaya produksi naik, margin keuntungan turun, beberapa produk bahkan harus dihentikan produksinya sementara. Rakyat Amerika juga mulai ngerasa kok harga barang-barang makin naik ya. Gak cuma minyak goreng, tapi sabun, kosmetik, dan bahkan margarin yang diam-diam juga pakai sawit, semuanya itu naik harganya. Politisi oposisi di Amerika mulai mengkritik kebijakan tarif ini. Beberapa senator bilang tarif ini mungkin niatnya baik buat lindungi produk lokal, tapi malah jadi bumerang buat ekonomi rakyat sendiri. Jadi intinya, naikin tarif sawit Indonesia itu bukan langkah yang bijak buat Amerika. Mereka mikirnya Indonesia bakal kalah saing, padahal justru Indonesia bisa cari pasar lain, Amerika malah kekurangan pasokan, harga-harga naik, rakyat mereka sendiri yang juga protes. Akhirnya pelan-pelan Amerika mulai mikir buat mundur teratur dari tarif tinggi ini dan kembali buka pintu dagang dengan Indonesia. Dan kita jadi makin sadar pentingnya diversifikasi pasar, perkuat industri hilir, dan main cantik di geopolitik perdagangan. Waktu Amerika ngumumin tarif sawit dari Indonesia bakal dikenakan biaya masuk tambahan sampai 32%, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri langsung ngelobi Washington. Mereka juga ngingetin soal prinsip keadilan dagang, bahwa tarif tinggi kayak gini cuma bakal bikin kedua pihak rugi. Gak cuma itu, Indonesia juga ngajak nego barter-barang kayak naikin impor energi dari Amerika Serikat, tapi minta tarif sawit turunin sebagai gantinya. Win-win solution lah istilahnya. Daripada terus ngarup sama satu negara, kita langsung buka peta dunia dan cari pasar lain. Kita bisa sasar Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Dengan nyebarin pasar ekspor, kita bisa minimalkan dampak tarif dari Amerika. Kayak pepatah bilang, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Nah, ini yang paling penting, daripada jual mentah, sekarang pemerintah harus cepat bangun industri hilir. Contohnya, pabrik sabun dan kosmetik berbasis sawit, industri biofuel dan biodiesel, dan oleh kimia untuk industri farmasi dan industri berat. Dengan begini, produksi Indonesia punya nilai tambah, nggak cuma laku diekspor, tapi juga nyerap tenaga kerja lokal. Beberapa bulan setelah tarif tinggi diberlakukan, pelan-pelan efek negatifnya mulai dirasain Amerika sendiri. Banyak banget perusahaan di Amerika yang selama ini pakai sawit dari Indonesia buat bahan baku makanan, sabun, lotion, hingga lipstick. Begitu tarif naik drastis, harga bahan baku ikut naik. Efek dominonya adalah harga produk jadi naik di supermarket, konsumen mulai ngeluh, bahkan produsen harus cari alternatif lain yang lebih mahal. Contohnya mereka coba ganti ke minyak bunga matahari atau minyak kedelai, tapi produksinya lebih kecil, harga lebih mahal, dan gak seefisien sawit.
Karena sawit ini dipakai di banyak produk, tarif ini bikin harga makanan naik termasuk coklat, biskuit, mie instan, dan produk bakery. Di tengah kondisi ekonomi Amerika yang udah agak goyang gara-gara geopolitik dan krisis energi, kenaikan harga ini makin bikin tekanan ke warganya sendiri. Amerika juga punya kepentingan ekspor ke Indonesia kayak gandum, peralatan medis, produk teknologi, dan energi. Beberapa anggota parlemen di Amerika, terutama dari negara bagian yang banyak industrinya, mulai mendesak Gedung Putih buat tinjau ulang tarif ini. Mereka sadar kebijakan tarif ini nggak sepenuhnya adil, berdampak negatif ke ekonomi dalam negeri, bahkan bikin hubungan dagang dengan Indonesia renggang. Ada bahkan yang bilang, kalau kita butuh sawit murah, kenapa kita malah permusuhan sama negara penghasilnya? Pemerintah Amerika udah mulai buka komunikasi diam-diam buat negosiasi lagi sama Indonesia. Tujuannya cari jalan tengah, misalnya penurunan tarif secara bertahap atau pengecualian untuk produk tertentu. Bahkan ada analisis ekonomi di CNN dan Bloomberg yang bilang, kebijakan tarif terhadap se-Indonesia bisa jadi blunder dagang besar di tahun ini. Amerika mulai sadar kebijakan mereka justru nyakitin diri mereka sendiri, mulai dari pabrik yang kewalahan sampai tekanan politik dari dalam negeri mereka sendiri.